Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya, Virgo Nofriansyah, dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab. Silahkan persiapkan dulu duduknya, rapihkan, silahkan di-on-cam-kan, karena kita akan membahas satu materi yang sangat penting. Oke? Silahkan. Oh iya, sebelumnya saya sudah membawa buku absensi dan ini jangan lupa, yaitu buku paket Akidah dan Akhlak untuk kelas 11. Oke? Ini buku saya dari Kemenag langsung. Oke, sebelumnya kita mulai dari absensi terlebih dahulu, oke? Silakan yang disebut namanya acungkan tangan dengan fitur Zoom yang sudah tersedia ini, oke? Alex Turner hadir? Oke. Selanjutnya ada Dava. Oke. Irfan? Irfan tolong di-on-camin dulu Irfan. Baik. Selanjutnya ada Ica. Lalu Kania. Hadir semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita perhatikan dengan sesama. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatunya diberikan kemudahan serta kelancaran. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita buka pelajaran dan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, di sini sudah terdapat materi yang akan kita pelajari kali ini berbentuk dengan sebuah PowerPoint ya. Silahkan nanti kita simak, kita diskusi dan tanya jawab, oke? Tapi sebelumnya akan saya ceramahkan dulu atau akan saya paparkan dulu dan jelaskan sedikit, oke? Baiklah, langsung saja. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu adab. Adab. Nah, apa sih yang mau dibahas oleh kita? Nah, yang akan dibahas oleh kita di sini yaitu ada pengertian dari adab. Yang kedua ada makna adab. Yang ketiga ada fungsi-fungsi adab. Dan yang terakhir ada tujuan adab. Tapi nggak itu doang. Kita masih belajar tentang semua hal yang berkaitan dengan adab. Oke? Langsung saja. Dijelaskan, pengertian yang pertama, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Contoh antar manusia adalah hubungan sosial seperti kita ini, seperti Anda kepada teman, Anda kepada keluarga, antar tetangga seperti Anda dengan tetangga Anda di lingkungan masyarakat atau di sekitar rumah. Dan yang terakhir antar kaum di sini bisa bermaksud kepada kaum berbeda suku, berbeda agama seperti itu, oke? Yang kedua ada makna. Dalam bahasa Arab, kata adab merupakan bentuk kata benda dari kata kerja adaba yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Itu dia pengertian dan makna adab. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi. Adab merupakan salah satu hal penting dalam menumbuhkan kecintaan kepada Sang Pencipta maupun ke sesama manusia. Tak hanya itu, adab ini juga penting dalam mencegah manusia untuk berbuat buruk. Berbuat buruk seperti apa sih? Ya, sering dijumpai oleh masyarakat dan kita sendiri kadang menjumpainya, yaitu fungsi-fungsi yang menyeleweng atau fungsi yang keluar dari adab atau tidak beradab, istilah yang ada di Indonesia saat ini, yaitu seperti kita tidak punya kesopan santunan, kita tidak menghargai sesama, tidak menghargai yang lebih tua, dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya yang sering kita jumpai dengan mata kita sendiri kadang-kadang ya.
Selanjutnya yaitu ada tujuan. Mengutip pernyataan Abu Ismail Al-Harawi, pengarang kitab Manazil As-Syairin, yang dimaksud dengan adab adalah menjaga dan batas antara berlebihan dan meremehkan serta mengetahui bahaya pelanggaran. Keberhasilan seseorang biasanya ditentukan oleh adab yang dimiliki. Oke, kita lanjut ke next. Nah, di sini ada satu pepatah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, apa? Yaitu adab dulu baru ilmu. Kenapa? Orang beradab sudah pasti berilmu, tetapi orang berilmu belum tentu beradab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mahfuzot. Mahfuzot itu adalah kata-kata mutiara dari bahasa Arab, seperti itu kurang lebih ya. Oke, yaitu langsung saja kita baca bersama, oke? Babul adab, yaitu bab adab. Ini terdapat di salah satu kitab ya, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi ala muslim situn iza laki tahu fasalam alaih wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza stangsohaka fangsohu wa iza atosa fahamidallahu fasyamatahu wa iza marido fa'udhu wa idza mata fatbahu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim, seperti itu ya. Dan ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ia memanggilmu, penuhilah dalam maksud di sini adalah jawab dan tanggapi. Bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Yang ketiga, nasihat di sini bisa berupa nasihat-nasihat kehidupan, keagamaan, dan yang terpenting adalah harus nasihat yang baik. Yang keempat adalah bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah, artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yang kelima, bila dia sakit, jenguklah, dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Yang terakhir, riwayat Muslim. Bila dia sakit atau ada dari kerabat, teman, dan keluarga kita yang sakit, maka kita wajib menjenguknya, oke? Karena apa? Karena bentuk masyarakat sosial di Indonesia ini, kita ini terbiasa dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Maka kita harus mengantar jenazahnya dalam artian kita harus memandikan, tidak harus memandikan, tapi kita harus mengantar jenazahnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Maksudnya seperti menyolatkan dan mengantar sampai di liang lahatnya. Oke. Selanjutnya dalil-dalil tentang adab. Ya, ini di sini ada salah satu dalil yang berbunyi al-adabu asasun najah. Adab itu fondasi dasar dari sebuah keberhasilan. Kenapa fondasi dasar? Karena jika kita tidak beradab, maka kita tidak bisa disebut orang, menurut saya. Kenapa? Karena benar, seperti yang telah dijelaskan oleh pepatah tadi, orang beradab pasti berilmu, dan orang berilmu belum tentu beradab. Itu benar nyatanya dan benar. Karena banyak sekali contohnya di luar sana, banyak orang-orang yang berilmu dan bersekolah tinggi-tinggi tetapi tidak mempunyai adab dan sopan santun seperti itu. Jika kita tidak mempunyai sopan santun, maka orang-orang pun akan menjauhi kita. Kenapa? Karena kita tidak akan disenangi oleh satu orang pun. Karena kesopan santunan adalah hal nomor satu dan hal yang paling harus penting kita miliki untuk saat ini, oke? Next, selanjutnya. Nah, ini dia. Kita sudah sampai ke adab kepada sesama muslim. Sebelum kita sampai kepada adab sesama muslim, silahkan jika ada yang belum paham dan mengerti tentang materi adab ini, silahkan bertanya dengan cara
raise hands di Zoom ini. Silahkan. Ada yang bertanya? Oke. Sambil saya mengabsen dulu sekali lagi. Oke, maaf tadi ada yang terlewat. Yaitu Anissa. Kania sudah ya? Dan Ariel hadir. Oke. Silakan, sampai saat ini ada yang mau bertanya barangkali? Ya, Ariel? Pak, bagaimana jika kita menjenguk yang sakit? Bagaimana? Apakah memenuhi undangan untuk syukuran dan hajatan termasuk hak dan adab-adab sesama muslim? Oke. Izin menjawab. Ya, betul. Hak-hak dan adab sesama muslim adalah memenuhi undangan. Satu. Undangan apa saja yang telah diberikan oleh saudara kita sesama muslim. Misalnya, undangan pernikahan, undangan syukuran, akidah, akikah, dan lain sebagainya. Oke? Kan selanjutnya kita baca-baca dulu sebentar jika tidak ada yang bertanya lagi sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya. Silakan. Boleh juga itu dibuka bukunya yang Akidah Akhlak ini di halaman 61 bab 4. Oke. Di situ terdapat contoh latihan soal. Silakan kalian isi dulu, saya kasih waktu 5 menit. Baik, jika belum selesai, maka itu akan menjadi tugas atau pekerjaan rumah kalian untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita yaitu adab kepada sesama muslim. Di sini ada 6 poin hak dan adab sesama muslim seperti yang sudah dijelaskan di dalil-dalil yang tadi. Apa saja sih kita bahas lagi agar kita ingat dan tidak lupa serta kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama ada memberi salam, yang kedua ada memenuhi undangan, yang ketiga ada memberi nasihat, yang keempat mengucapkan yarhamukallah jika ada yang bersin, yang kelima menjenguk yang sakit, yang keenam mengantar jenazah jika meninggal. Selanjutnya, contoh perilaku beradab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian bingung, apa sih contoh perilaku beradab dalam kehidupan sehari-hari kita? Nih, akan saya jelaskan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin contoh perilaku beradab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam ini contohnya dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak membuat polusi berlebihan, kita tidak menebang pohon, tidak membangun rumah di pinggiran sungai, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Berbuat semena-mena di sini adalah kita berbuat seenaknya, yaitu kita tidak bertanggung jawab jika dititipi amanah oleh orang lain, kita tidak melaksanakannya. Dan kita tidak memberikan hak dan nikmat juga untuk orang lain, itu termasuk perbuatan tidak semena-mena. Oke? Yang selanjutnya ada menghormati hak orang lain. Contohnya menghormati hak pejalan kaki, menghormati hak-hak anggota keluarga untuk beristirahat, belajar, atau sebagainya. Yang selanjutnya adalah bertindak adil. Kita harus bertindak adil tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi harus kita tanamkan dalam diri dan jiwa kita agar selalu bertindak adil. Karena Allah sangat
suka orang-orang yang adil dan tidak berbuat kecurangan. Oke? Selanjutnya adalah selalu bersikap sopan santun. Ini poin paling penting menurut saya, karena jika kita tidak mempunyai sopan dan santun, maka kita tidak akan bisa hidup tenang, dan hidup kita akan selalu saja dikelilingi oleh masalah seperti itu. Yang terakhir, saling menghargai pendapat. Nah, menghargai pendapat di sini adalah kita saling menghargai pendapat, misalnya yang beda pendapat tentang pilihan, tentang selera, tentang apapun itu yang berbeda dengan pemilihan kita, maka kita harus menghargainya. Karena tidak semua orang bisa sama seperti apa yang kita suka atau apa selera kita gitu kan. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang terakhir dari pertemuan hari ini. Contoh perilaku menyimpang dari adab yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Apa saja sih? Langsung saja. Yaitu melakukan perbuatan menyerupai orang-orang yang kafir. Lihatlah objek imitasi sebagian remaja muslim kepada figur-figur selebritas kafir. Mereka meniru cara berpakaian, cara menata rambut, membuat tato di bagian tubuh tertentu, mendidik telinga, hidung, dan lidah, sampai meniru gaya hidup seperti hura-hura, pacaran, dan sebagainya. Selanjutnya, mengumbar syahwat. Selain faktor internal remaja yang mulai tampak besar postur tubuhnya serta mulai matang organ-organ seksualnya, perilaku menyukai lawan jenis atau perilaku seksual secara umum dipicu pula oleh lingkungan yang bertabur syahwat. Jadi, ada faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku mengumbar syahwat seperti itu. Selain dari media, kita juga terkadang menjumpainya di lingkungan sekitar itu. Tak kalah dahsyat adalah berbagai media memompa budaya syahwat sehingga banyak melahirkan perbuatan zina, aborsi, homoseksual, pelecehan seksual, porno aksi, dan perilaku penyimpangan seksual lainnya. Yang ketiga, ada menjadi pecandu miras dan narkoba. Miras saat ini yang paling banyak digaungi oleh kaula muda di Indonesia, khususnya para pelajar yang masih di bawah umur. Tentu saja kita tidak boleh seperti itu, dan saya harap tidak ada yang seperti itu, oke? Kebanyakan remaja yang terjatuh dalam lembah miras dan narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah, walaupun pemicunya bisa berawal dari suasana rumah yang kurang memberi perhatian, kasih sayang, dan kehangatan. Akibatnya, remaja mencari tempat pelarian untuk menghilangkan kebingungan, tekanan, kegalauan hatinya dalam suasana hati yang tak nyaman. Teman sepergaulan yang tidak baik akan menawarkan rokok, minuman keras, bahkan narkoba. Berawal dari coba-coba, sedikit demi sedikit, akhirnya ketagihan sehingga jadilah sebagai pecandu barang haram. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Karena jika kita mengkonsumsi satu saja barang haram yang ada di dalam tubuh kita, maka kita tidak akan pernah masuk surga sampai barang itu keluar dan hilang dari tubuh kita. Makanya hati-hati dalam mengkonsumsi, bisa jadi dari segi makanan yang haram ataupun uang yang kita gunakan untuk membeli makanan tersebut. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Yang selanjutnya yaitu suka berbohong. Remaja yang terlibat perilaku menyimpang akan berupaya menutupi perilakunya tersebut dari orang tua atau pendidiknya. Karena itu, tak sedikit orang tua atau pendidik yang sangat terkejut saat sang remaja itu tertangkap basah melakukan perbuatan yang menyimpang. Mengapa? Karena selama ini, yang dikenal dari sang remaja adalah sikapnya yang manis saat berada di rumah atau di lembaga pendidikan. Orang tua atau pendidik tak menyadari adanya perubahan perilaku pada sang remaja ini. Karena jika kita telah melakukan kesalahan, pasti kita akan berbohong untuk menutupinya. Lalu lanjut kita melakukannya lagi, kita tutup lagi. Dan itu adalah siklus berbohong yang bisa membuat dosa sangat besar. Yang terakhir adalah tidak takut dosa. Segala sesuatu yang menjadi keinginannya sesegera mungkin dilampiaskan. Setan telah menarik ke lumpur yang membinasakan. Sang remaja sudah gelap mata dan hatinya.
Dia tidak lagi kenal kata dosa, tidak takut lagi balasan siksa bagi yang durhaka kepada Robnya, Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia hitam benar-benar menggelapkan pandangannya hingga dirinya tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Semoga pelajaran yang didapat dari materi ini, semoga kita semua dijauhkan dari perilaku menyimpang. Oke, saya harap semuanya bisa paham dan mengerti materi yang telah kita pelajari kali ini. Silahkan saya kasih waktu untuk kita mereview dan mengulang-ulang kembali materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silahkan. Baik, jika sudah, maka kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya lagi atau dari saya yang langsung menanya kepada Anda. Silahkan. Baik, ini silahkan dilihat Ica, contoh perilaku beradab dalam kehidupan sehari-hari ya. Silahkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya kepada kalian. Oke, silahkan Dava. Apa saja sih perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir yang sering kita jumpai di lingkungan kita saat ini? Ya, ya. Baik, betul. Selanjutnya, Ariel. Apakah kamu merasa sudah tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain? Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silahkan dibuka dulu halaman 70-nya. Di situ ada latihan soal, dan latihan soal yang tadi belum selesai. Silahkan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, mari kita akhiri pembelajaran dan pertemuan kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.